Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, mari sama-sama kita mulai pengajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpah curahkan rahmat, nikmat, barokah dan maghfirah buat kita semuanya. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah. Dan nanti pada saatnya kita meninggal dunia, kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Pengajian kita kali ini kita akan membahas tentang hadis riwayat Imam Bukhari yang kita ambil dari kitab Sahih Bukhari, disarahi kitab Fathul Bari yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Judulnya adalah Babu Fadli Qiyamil Laili, bab tentang keutamaan Qiyamul Lail. Bab tentang keutamaan Qiyamul Lail atau salat tahajud. Hadis nomor 1121. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah bin Muhammadin qala haddatsana Hisham qala akhbarana Ma'mar haddatsani Mahmudun qala haddatsana Abdur Razzaq qala akhbarana Ma'mar Aniz Zuhri an Salim an abihi, dari bapaknya Salim. Bapaknya Salim itu siapa? Bapaknya Salim itu Abdullah ibn Umar. Jadi anak kandungnya Sayyidina Umar bin Khattab. Namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala, berkata Abdullah ibn Umar, kana ar-rajulu fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi zaman ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, idza ra'a ru'yan qassaha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tersebut apabila bermimpi maka akan menceritakan mimpinya tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatamannaitu an ara ru'yan fa aqussaha ala Rasulillah. Dan aku pun menginginkan, berharap, kata Abdullah ibn Umar, aku berharap agar aku bisa bermimpi. Yang mimpi tersebut fa'akussuha, aku ceritakan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berharap, aku menginginkan agar suatu saat atau suatu malam aku bisa bermimpi, yang mana mimpi tersebut bisa aku ceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah ibn Umar, wa kuntu gulaman syabban, pada waktu itu
Aku adalah seorang pemuda, anak muda. Wa kuntu anamu fil masjidi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat aku muda tersebut, aku acap kali, sering sekali tidur di dalam masjid pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini kita bisa pahami bahwa sebetulnya tidur di dalam masjid itu menurut hukum Islam boleh. Boleh, tidak haram, tidak dilarang. Boleh. Abdullah ibn Umar itu sering sekali tidur di dalam masjid. Tapi kemudian kebijakan dari DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, melarang tidur di masjid itu bukan berarti larangan agama. Cuma menjaga-jaga. Dikhawatirkan kalau tidur di masjid itu dibuka atau siapa saja boleh tidur dalam masjid, nanti bisa menimbulkan dampak negatif yang tentu saja tidak diinginkan. Hilangnya peralatan masjid misalnya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Atau kenapa kok tidur di masjid itu dilarang oleh DKM? Mungkin dijaga jangan sampai yang tidur di masjid itu ngiler. Kalau ngiler itu kan bisa ngotorin hambal, bisa jadi bau hambalnya. Walhasil Abdullah ibn Umar ini sering sekali tidur di dalam masjid pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fara'aitu fin naumi ka'anna malakaini akhadhani. Kemudian ketika aku sedang tidur di dalam masjid, kata Abdullah ibn Umar, aku bermimpi ada dua malaikat yang memegang aku. Fazahaba bi ilan nari. Kemudian dua malaikat itu membawa saya, membawa aku. Membawanya kemana? Ilan nari, ke dalam neraka. Masya Allah, ke dalam neraka. Faizan, kemudian di dalam neraka, hiya matwiyatun katayil bitri. Ada sebuah bangunan, yang bangunan tersebut seperti sumur atau seperti perigi, sumur tua. Wa idzan laha qarnani, dan juga bangunan tersebut bentuknya itu seperti dua tanduk di dalam neraka. Wa idzan fiha unasun qad araftuhum, dan di dalam neraka tersebut banyak orang yang sungguh aku mengenal orang-orang tersebut. Jadi di dalam neraka itu Abdullah ibn Umar melihat banyak orang yang orang-orang tersebut dikenal oleh Abdullah ibn Umar. Tapi Masya Allah, Subhanallah, kita lihat dalamnya, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mensyarahi ini, lam akif ala tasmiyati ahadim minhum. Hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Abdullah ibn Umar, walaupun beliau melihat di neraka itu banyak orang yang beliau kenal, itu tidak diceritakan oleh Nabi orang-orang tersebut siapa. Dan juga tidak dibeber oleh Abdullah ibn Umar orang-orang yang dikenal di dalam neraka itu siapa saja. Tidak. Di hadis itu tidak disebutkan orang-orang itu siapa saja. Jadi tentu menjaga, jangan sampai orang-orang tersebut nanti akan disebut kejelekannya terus menerus, turun temurun. Jadi dirahasiakan, walaupun Abdullah ibn Umar itu melihat di dalam neraka banyak orang-orang yang beliau kenal, tetapi tidak satu pun namanya disebut oleh Abdullah ibn Umar. Juga tidak satu pun diceritakan oleh Nabi orangnya itu siapa saja. Faja'altu aqulu a'udzubillahi minan nar. Karena aku dibawa ke dalam neraka dan aku mengenal di dalam neraka itu banyak orang-orang yang saya kenal,
Faja'altu aqulu, menjadikan saya berdoa, kata Abdullah ibn Umar. A'udzu billahi minan nar. A'udzu, aku minta perlindungan billahi kepada Allah, minan nari, dari neraka. Qala, berkata Ibnu Umar, falqina malakun akhar. Kemudian ada satu malaikat yang lainnya berkata kepada dua malaikat tadi yang membawa saya, lepaskan dia. Lepaskan dia. Faqala li, kemudian malaikat itu berkata kepada saya, lam tura ay la takhaf, jangan khawatir, jangan takut. Lepaskan dia. Tempatnya dia bukan di dalam neraka ini. Lalu malaikat itu berkata kepada Abdullah ibn Umar, lam tura ay la takhaf, jangan takut, tempatmu bukan di sini, tempatmu bukan di neraka. Maka dilepaskanlah Abdullah bin Umar, sehingga dia bukan termasuk penghuni neraka. Ketika Abdullah ibn Umar itu terbangun, terjaga dari tidurnya, faqasastuha ala Hafsah, maka Abdullah ibn Umar itu menceritakan tentang mimpinya kepada Hafsah. Hafsah ini putri kandungnya Umar ibn Khattab. Abdullah ibn Umar putra kandungnya Umar ibn Khattab. Berarti antara Abdullah ibn Umar dengan Hafsah ini saudara satu kandung, satu ayah satu ibu, satu kandung. Beliau ini bersaudara antara Hafsah dengan Abdullah ibn Umar. Lah, Hafsah itu istri Nabi Muhammad. Istri Nabi ada yang namanya Aisyah. Aisyah ini putrinya Abu Bakar. Ada juga yang namanya Hafsah. Hafsah ini putrinya Umar ibn Khattab. Maka Abdullah ibn Umar ketika mimpi tentang kejadian yang dialaminya, dia bercerita kepada Hafsah, saudaranya dan juga merupakan istri Nabi Muhammad. Faqassatha Hafsah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Hafsah menceritakan mimpinya Abdullah ibn Umar tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimpi bahwa Abdullah ibn Umar itu dibawa oleh dua malaikat ke dalam neraka. Bangunan neraka itu seperti perigi tua. Kemudian di dalam neraka diceritakan Abdullah ibn Umar melihat banyak orang yang dia kenal. Tapi lantas ada satu malaikat yang melepaskan Abdullah ibn Umar dan berkata, lam tura ay la takhaf, jangan kamu takut, tempatmu bukan di dalam neraka ini. Itu ceritanya Hafsah kepada Nabi, sesuai dengan mimpi yang dialami oleh Abdullah ibn Umar. Faqala, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ni'mar rajulu Abdullah, sebaik-baiknya seorang adalah Abdullah. Seberuntung-seberuntungnya orang adalah Abdullah. Lau kana yusalli minal laili, karena dia tidak pernah meninggalkan sholat malam. Kata Nabi, orang yang paling beruntung itu ya Abdullah, karena dia tidak pernah meninggalkan sholat malam. Kita baca syarahnya yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari yang mensyarahi kitab Sahih Bukhari. Lau kana wa fi hadzal hadisi anna qiyamal laili yadfa'ul azabah. Di dalam hadis ini terdapat kesimpulan bahwa qiyamul lail atau sholat malam yadfa'ul azaba itu bisa menolak azab, bisa menolak siksa, bisa menolak orang masuk ke dalam neraka.
Jadi karena Abdullah ibn Umar ini sering sekali sholat malam, maka dia sudah dibawa ke dalam neraka oleh dua malaikat. Tapi kemudian ada satu malaikat di dalam neraka. Mungkin ini jenderalnya, jenderal penjaga neraka, yaitu malaikat Malik. Berkata, lan turak, ayolah takut, jangan takut, tempatmu bukan diri. Lepaskan dia, tempatmu bukan di sini. Lepaskan dia, lepaskan dia. Terbebaslah Abdullah ibn Umar dari seksa neraka. Itu yang disebut oleh Nabi kita, ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail. Sebagus-bagusnya seseorang, seuntung-untungnya seseorang adalah Abdullah, karena dia sering mengerjakan sholat malam. Fakana ba'du la yanamu minal laili illa qalilan. Dan setelah kejadian itu, maka Abdullah ibn Umar tidak pernah tidur malam kecuali hanya sedikit saja. Hanya sedikit tidur malam, sisanya itu digunakan untuk mendekat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk qiyamul lail. Nah, ini hadis Nabi riwayat Imam Bukhari tentang babu fadli qiyamil laili. Kemudian kita tambahkan dalam kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah yang dikarang oleh As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Maki Al-Hasani tentang bab fadilah qiyamul lail. Di antaranya adalah sholatul laili hiya afdalus sholati ba'dal faridah. Sholat malam itu lebih utamanya sholat sesudah sholat wajib. Sholat wajib zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh ditambah dengan sholat Jumu'ah. Ini adalah sholat yang paling utama. Sesudah sholat itu, maka tingkatannya adalah sholat tahajud atau sholatul lail. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdalus salati ba'dal faridah salatul laili. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, di mana Nabi kita bersabda, seutama-utamanya puasa sesudah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, dan seutama-utamanya sholat sesudah sholat faridah atau sholat fardu adalah sholat tahajud atau sholat malam. Kemudian di antara keutamaan sholat malam atau sholat tahajud adalah wa man wazaba ala qiyamil laili yadkhulul jannata bighairi hisab. Wa man wazaba, orang yang membiasakan diri ala qiyamil laili, untuk selalu qiyamul lail, mengerjakan sholat tahajud, yadkhulul jannata bighairi hisab, dia akan masuk ke dalam surga bighairi hisab, tanpa hisab. Subhanallah. Rawa al-Baihaqi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Nabi kita bersabda, yusyarun nasu fi sa'idin wahidin yaumal qiyamati. Pada hari kiamat nanti manusia itu akan dikumpulkan di dalam satu tempat, di dalam satu tempat. Jadi seluruh manusia itu akan dikumpulkan dalam satu tempat. Fayunadi munadin, kemudian ada suara yang memanggil. Fayaqulu, suara memanggil itu, ainal ladzina kanu tatajafa junubuhum anil madaji'i. Mana orang-orang yang ketika di dunianya menjauhkan lambungnya dari tempat tidurnya? Maksudnya adalah orang-orang yang bangun ketika malam untuk beribadah kepada Allah, mengerjakan qiyamul lail, mengerjakan sholat tahajud, dan ibadah-ibadah yang lainnya di waktu malam. Fayakumuna, kemudian berdirilah sekelompok orang, wahum qalilun, dan mereka itu sedikit, tidak banyak. Fayadkhulunal jannata bighairi hisab, kemudian mereka dipersilakan masuk ke dalam surga tanpa dihisab, tanpa dihitung lagi amal ibadahnya. Masya Allah.
Summa yu'maru bisa irin nasi ilal hisabi. Kemudian sisanya orang-orang yang lain, manusia-manusia yang lain itu digiring atau diperintahkan oleh Allah agar mereka dihisab amal ibadahnya. Jadi diantaranya fadilah sholat qiyamul lail adalah dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab. Dan banyak sekali hadis-hadis yang lainnya. Masih banyak sekali. Ini saya rasa sudah cukup dari hadis riwayat Imam Bukhari, di mana cerita Abdullah ibn Umar, dia dibawa oleh malaikat, 2 malaikat, tapi kemudian di dalam neraka dia dibebaskan. Ya, satu malaikat penjaga neraka, mungkin di jenderalnya, berkata, lan turak, tempatmu bukan di sini, jangan khawatir. Nah, kemudian Nabi kita menjawab, orang yang paling beruntung adalah Abdullah ibn Umar, sebab dia tidak pernah meninggalkan sholat malam. Kemudian dijawab atau dijabarkan, dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa di antara fadilah sholat tahajud atau sholat malam adalah menjadikan orang itu terhindar dari azab, terbebas dari siksa. Yang kedua, tadi fadilah sudah kita baca bahwa sholat tahajud itu sholat yang paling utama sesudah sholat fardu, berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Kemudian yang ketiga, orang yang melazimkan, waman wazabah, orang yang melazimkan, membiasakan diri untuk selalu mengerjakan qiyamul lail, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab. Ini saya rasa sudah cukup tentang fadilah sholat malam. Tinggal kita mempraktekkan saja. Kalau di bulan Ramadan ini kita begitu rajin, begitu giat mengerjakan qiyamul lail, maka kita berdoa dan memohon kepada Allah selepas bulan Ramadan kita pun diberikan kekuatan untuk menjaga sholat qiyamul lail kita ini, agar jangan sampai kita tinggalkan sampai dengan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saatnya nanti. Mudah-mudahan barokah dan manfaat. Kalau tutur kata saya kurang sopan, kurang enak, kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datangnya dari Allah. Kesalahan, kebodohan itu mutlak milik saya sendiri. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.